Selamat malam semuanya. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 7 akan mempresentasikan dengan judul peran akuntansi dalam pengambilan keputusan bisnis. Oke, yang pertama ada teori landasan penelitian. Dan di sini ada teori akuntansi. Akuntansi adalah sistem yang digunakan untuk mencatat, mengklasifikasikan, dan melaporkan transaksi keuangan perusahaan. Melalui akuntansi, perusahaan dapat menghasilkan laporan keuangan yang memberikan gambaran lengkap tentang kondisi keuangan dan kinerja operasional. Laporan keuangan berfungsi sebagai alat penting bagi manajemen dan pemangku kepentingan lainnya dalam memahami posisi keuangan perusahaan dan membuat keputusan yang tepat. Selanjutnya ada juga pengambilan keputusan bisnis. Pengambilan keputusan bisnis adalah proses memilih di antara beberapa alternatif yang tersedia berdasarkan informasi yang ada. Keputusan bisnis dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Di antaranya adalah yang pertama ada keputusan strategis, keputusan yang mempengaruhi arah dan tujuan jangka panjang perusahaan, seperti ekspansi pasar, investasi baru, atau diversifikasi produk. Yang kedua ada keputusan taktis. Keputusan taktis ini biasanya bersifat jangka menengah, seperti pengelolaan biaya, penetapan harga produk, atau keputusan operasional sehari-hari. Dan yang terakhir ada keputusan operasional, yaitu keputusan yang bersifat rutin dan dilakukan dalam kegiatan sehari-hari perusahaan, seperti manajemen inventaris, penggajian karyawan, dan pengendalian biaya. Selanjutnya ada hubungan antara akuntansi dan keputusan. Informasi akuntansi yang berkualitas dapat meningkatkan akurasi keputusan manajerial. Data keuangan yang baik membantu manajemen dalam merencanakan, mengendalikan, dan mengevaluasi kinerja. Oke, selanjutnya ke metode penelitian. Metode penelitian informasi akuntansi yang berkualitas dapat meningkatkan akurasi keputusan manajerial. Data keuangan yang baik membantu manajemen dalam merencanakan, mengendalikan, dan mengevaluasi kinerja. Tujuan penelitian kita adalah penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penggunaan informasi akuntansi dalam pengambilan keputusan bisnis di PT Indo Retail Makmur Internasional Tbk atau yang biasanya kita kenal dengan Indomaret dan dampaknya terhadap kinerja perusahaan. Manfaat penelitian bagi manajemen perusahaan menyediakan wawasan tentang pentingnya informasi akuntansi dalam pengambilan keputusan. Bagi akademisi, menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya di bidang akuntansi dan manajemen. Bagi pemangku kepentingan, memberikan pemahaman tentang bagaimana informasi keuangan dapat mempengaruhi keputusan investasi. Jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif untuk menganalisis data sekunder berupa laporan keuangan PT Indo Retail Makmur Internasional Tbk. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan gambaran yang jelas mengenai penggunaan informasi akuntansi dalam pengambilan keputusan manajerial. Selanjutnya ke Katias. Di sini ada hasil penelitian rugi laba 2022 PT Indo Retail Makmur Internasional Tbk. Pajak dari keuntungan presentasi ada 2,78%, dan pada tahun 2022, PT Indo Retail Makmur Internasional Tbk mencatat peningkatan laba bersih yang signifikan dibandingkan dengan tahun 2021. Dengan pertumbuhan sebesar 40,19%, kenaikan laba ini didorong oleh peningkatan penjualan di segmen retail dan pendapatan dari investasi. Pengelolaan biaya operasional yang efisien turut berkontribusi terhadap hasil positif ini. Meskipun perusahaan masih memiliki beban keuangan yang cukup besar, terutama terkait utang, pengawasan terhadap rasio utang terhadap ekuitas perlu terus dilakukan untuk menjaga stabilitas keuangan perusahaan. Penelitian aset bertambah neraca tahun 2022 PT Indo Retail Makmur Internasional Tbk. Aset tetap direvaluasi menyesuaikan sesuai inflasi saat itu tahun 2022 mendapati kenaikan sebesar 17,56%. Investasi pada entitas asosiasi laba sebesar 8,54%, pada tahun 2022 sebesar 11 triliun, pada tahun 2021 sebesar 10 triliun. Dari keuntungan investasi dan revaluasi di tahun 2022 bertambah sebesar 2,24%. Kemudian perbandingan aset tahun 2022-2021 PT Indo Retail Makmur Internasional Tbk mendapati kenaikan. Hasil penelitian neraca dikurang metode aset sama dengan equity plus liability. Nama-namanya ialah aset lancar, aset tidak lancar, equity, liability, total aset sama dengan equity plus liability.
Kesimpulan neraca 2022, pada neraca tahun 2022, PT Indo Retail mengalami pertumbuhan aset yang sehat dengan kenaikan aset tetap sebesar 17,56% akibat revaluasi. Kenaikan ini mencerminkan langkah strategis perusahaan dalam memperkuat posisi aset. Selain itu, peningkatan ekuitas sebesar 8,54% menunjukkan bahwa perusahaan berhasil menjaga keseimbangan antar aset, liabilitas, dan ekuitasnya. Hal ini menegaskan bahwa kondisi keuangan perusahaan tetap solid dan sejalan dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Analisis aktivitas arus kas. Arus kas dari aktivitas operasi, penerimaan dari pelanggan, pembayaran gaji tunjangan, pembayaran kas lainnya, beban operasi. Saldo kas dari aktivitas operasi adalah 491 miliar. Penerimaan bunga aktivitas operasi, pembayaran bunga dari aktivitas operasi, penerimaan pengembalian pajak penghasilan aktivitas operasi, penerimaan dari aktivitas operasi total 556 miliar. Jumlah arus kas bersih yang diperoleh dari yang digunakan aktivitas operasi adalah minus 65 miliar. Arus kas dari aktivitas investasi ada penerimaan dari penjualan aset, pembayaran untuk memperoleh aset tetap, pencairan investasi jangka pendek, pembayaran untuk pemilikan pada entitas ventura bersama, penerimaan dividen dari aktivitas investasi, penerimaan kas dari lainnya aktivitas operasi total 722 miliar. Jumlah arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas investasi adalah 657 miliar. Arus kas dari aktivitas pendanaan, pinjaman bank, pembayaran pinjaman bank, pembayaran utang, pembayaran liability sewa pembiayaan, pembayaran obligasi kompensi, penerimaan kas dan lain aktivitas pendanaan, total minus 728 miliar. Jumlah kenaikan bersih pada kas setara kas adalah minus 70 miliar. Arus kas dengan metode langsung. Arus kas dari aktivitas operasi, total pengeluaran arus kas dari aktivitas operasi, total minus 65 miliar. Total arus kas dan investasi, total arus kas dari aktivitas pendanaan, total minus 5 miliar. Jumlah penurunan kenaikan arus kas adalah 70 miliar. Kas setara kas pada awal periode 440 miliar. Kas setara kas pada akhir periode 369 miliar. Jadi saldo kas pada akhir periode turun sebesar 70 miliar. Kesimpulan arus kas 2022. Arus kas dari aktivitas operasi menunjukkan defisit, mengindikasikan bahwa pengeluaran operasional masih melebihi pemasukan. Namun adanya arus kas positif dari aktivitas investasi, terutama dividen dan penjualan aset, menunjukkan strategi investasi yang menguntungkan. Arus kas dari aktivitas pendanaan yang juga mencerminkan upaya perusahaan dalam melunasi utang, meskipun memerlukan pengeluaran kas yang besar. Secara keseluruhan, perusahaan menghadapi tantangan dalam menjaga likuiditas operasional, namun memiliki prospek yang positif dari investasi pendanaan. Dengan demikian, laporan keuangan PT Indo Retail Makmur International Tbk tahun 2022 menunjukkan kinerja positif dalam peningkatan laba dan pertumbuhan aset, meskipun masih ada tantangan dalam pengelola arus kas operasional dan beban keuangan. Nah, demikianlah teman-teman presentasi yang kami dapat sampaikan. Semoga bermanfaat. Kami BINUS University Online Learning. Sekian, terima kasih.